Siapkan 185 gram margarin, ini sudah dicampur dengan butter. Masukkan 70 gram gula halus, kemudian diayak terlebih dahulu. Aduk sebentar hingga tercampur rata. Setelah rata, masukkan 1 butir telur, sisakan putihnya sedikit untuk olesan. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili, setengah sendok teh garam, kemudian aduk rata menggunakan whisk. Ini sudah cukup. Siapkan 250 gram tepung terigu pro rendah, aku masukkan sebagian dahulu. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk, 50 gram tepung maizena, ayak terlebih dahulu agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Masukkan kembali sisa tepung terigu. Aduk kembali hingga rata. Jika adonan mulai terasa berat, bisa diaduk sebentar menggunakan tangan. Letakkan adonan di bidang datar, kemudian lapisi dengan plastik. Lalu pipihkan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya sesuai keinginan. Oles bagian permukaan adonan menggunakan putih telur. Lalu beri taburan wijen putih dan hitam secukupnya. Rapihkan pinggiran adonan menggunakan pisau gerigi. Kemudian potong menjadi beberapa bagian. Oh ya Besti, jika suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan share, dan untuk yang baru bergabung tekan subscribe ya. Kemudian ini dipotong kecil-kecil memanjang. Atau untuk bentuknya bisa sesuai selera. Untuk melepasnya dengan cara seperti ini ya. Lalu susun di atas loyang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 10 menit. Kemudian masukkan ke dalam oven. Oven dengan suhu 160 sampai 170 Celcius kurang lebih selama 20 menit menggunakan api atas bawah. Cookies wijen ini rasanya enak dan gurih. Ini cocok untuk isian toples lebaran. Untuk teksturnya ini renyah dan lumer di mulut. Hasilnya jadi 2 toples lebih sedikit ukuran 400 gram. Masukkan 80 gram gula pasir ke dalam wadah. 2 butir telur. Tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Aduk menggunakan whisk hingga gula larut. Kemudian masukkan 3/4 sendok teh garam. Tuang 100 ml minyak goreng. Aduk kembali hingga tercampur rata ya.
Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 330 gram tepung flour rendah. Tambahkan 1 sendok makan baking powder. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika adonan sudah setengah kalis, masukkan 40 gram meses coklat yang sudah didinginkan. Lalu aduk rata. Untuk tekstur adonannya lembab seperti ini, tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembek. Kemudian bentuk adonan. Setelah dibentuk seperti ini, potong adonan menjadi 8 bagian sama rata. Ambil satu adonan, kemudian panjangkan adonan dengan cara seperti ini. Untuk besarnya ini harus sama. Lalu potong menjadi 2 bagian. Kemudian potong kembali menjadi 6 bagian sama rata. Rapikan kembali bekas memotong tadi agar ujungnya bagus. Kemudian letakkan di atas loyang yang sudah diolesi margarin tipis-tipis. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 10 menit. Oven dengan suhu 160 sampai 170 Celcius selama 30 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang biarkan dingin. Dan untuk hasilnya ini bagus. 130 gram coklat batam, lelehkan dengan cara ditim menggunakan air panas. Aduk-aduk agar hasilnya bagus. Jika sudah mencair sempurna, angkat. Setelah coklat agak dingin, celupkan bagian ujung kue jari ke dalam coklat. Celupkan kembali bagian satunya. Kemudian letakkan di cooling rack. Jika sudah semua, biarkan coklatnya mengeras atau masukkan ke dalam kulkas selama 5 menit agar cepat mengeras. Dan ini hasilnya sudah mengeras. Tekstur kue jari ini renyah karena tadi menggunakan baking powder. Dan untuk rasanya dijamin enak banget. Cocok untuk isian toples lebaran ataupun menjadi ide jualan. Siapkan 200 gram margarin yang sudah dimix dengan butter. Kemudian 35 gram gula halus. Diayak terlebih dahulu agar tidak ada yang bergerindil. Aduk hingga tercampur rata saja dan jangan terlalu lama. Ini sudah cukup. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur. Aduk sebentar hingga tercampur rata. Oh ya, bisa ditambahkan 1/4 sendok teh vanili agar tidak bau amis.
Jika sudah tercampur rata seperti ini, siapkan 275 gram tepung terigu pro rendah. Aku masukkan sebagian dahulu. 27 gram susu bubuk. 25 gram tepung maizena. Ayak terlebih dahulu agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Masukkan kembali sisa tepung terigu. Jika adonan mulai terasa berat, bisa dilanjutkan diaduk menggunakan tangan. Ini cukup diaduk sampai adonan terasa halus dan tidak ada yang menempel di bagian wadah. Kemudian cetak adonan menggunakan sendok takar ukuran setengah sendok makan. Lalu bentuk bulat sampai tidak ada yang retak dan halus. Cookies ini teksturnya mirip dengan nastar, hanya saja tidak diberi isian. Dan sebagai gantinya diberikan topping. Kemudian susun di atas loyang yang tidak dioles dengan margarin sama sekali. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 10-15 menit. Lalu masukkan ke dalam oven. Oven dengan suhu 150 Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 35 menit. Jika sudah selama 20 menit, posisinya ini ditukar agar matang merata. Panggang kembali hingga matang. Setelah matang, biarkan dingin. Siapkan air panas. Lalu letakkan 100 gram coklat batang untuk rasanya bebas. Untuk hiasan, siapkan 50 gram coklat putih. Karena tidak ada, aku gunakan rasa tiramisu. Jika sudah setengah leleh, ini bisa diaduk sampai cair. Untuk teksturnya ini tidak terlalu encer dan tidak juga terlalu kental. Lalu celupkan setengah bagian cookies ke dalam coklat dan goyang-goyangkan agar merata. Susun di atas loyang. Jika sudah selesai semua, beri hiasan dengan coklat putih sesuai selera. Strawberry cookies ini hasilnya jadi sebanyak ini. Tampilannya unik, teksturnya lumer, dan untuk rasanya paduan coklat dan cookies itu enak banget. Ini cocok banget untuk isian toples lebaran maupun hampers lebaran. Sekian dulu ya Besti, terima kasih sudah menonton, semoga sukses.